Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas hikmat Allah yang Subhanahu wa taala limpahkan sehingga kita dalam keadaan sehat. Milenial itu katanya susah banget buat beli rumah. Ya gimana nggak susah, orang kerjanya ngejar hidden game terus. Perkenalkan, nama saya Syarul Rahman yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu Pancasila. Langsung saja kita mulai ke materi pertama. Pendahuluan, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai negara ini. Ideologi ini mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling terkait, mencerminkan tujuan negara Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan di Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar falsafah hidup, tetapi juga sebagai dasar membangun tata kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga berperan sebagai alat pemersatu yang menjembatani keragamaan suku, agama, dan budaya Indonesia dalam suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menggambarkan pandangan hidup dan filosofi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang mencangkup nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia. 3. Persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meskipun memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya sistem demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat dapat dipahami sebagai pandangan hidup yang mencangkup seperangkat nilai dan prinsip dasar yang bersumber dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila berfungsi sebagai dasar pemikiran yang menyatukan berbagai aspek kehidupan baik individu maupun sosial yang kemudian diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa dimensi yang dapat dilihat dalam sebagai sistem filsafat. 1. Ontologi kehidupan yang ada. Pancasila mencerminkan pandangan tentang hakikat kehidupan manusia dalam semesta dan menghubungkan antara keduanya sebagai menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah sumber segala kehidupan dan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat yang saling bergantungan. 2.
epistemologi, cara mengetahui. Pancasila mengandung prinsip bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui kesadaran moral dan intelektual yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur. Prinsip musyawarah dan perwakilan mencerminkan cara masyarakat Indonesia dalam mencapai keputusan berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dan berdasarkan kebijaksanaan kolektif. 3. Aksiologi, nilai dan etika. Pancasila mengajarkan nilai-nilai etika yang mendasar seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan sosial. Dalam hal ini, Pancasila memberikan arah moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pancasila sebagai etika. Pancasila sebagai sistem etika dapat dilihat sebagai paduan moral yang mengarahkan sikap dan perilaku individu maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sistem etika, Pancasila menekankan pada nilai-nilai kebaikan universal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, dan bernegara. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai sistem etika berdasarkan 5 sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sistem etika, sila pertama menegaskan pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengarah pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak agama serta mendorong setiap individu untuk hidup sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila ini juga mengajarkan nilai-nilai kesalehan pribadi dan tanggung jawab moral terhadap Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya menghormati martabat manusia, memperlakukan orang lain dengan adil dan berperilaku beradab. Dalam konteks etika, ini mengarah pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat, serta mendukung penghapusan diskriminasi dalam bentuk apapun. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa secara etis. Ini mengajarkan pentingnya rasa kebersamaan, solidaritas, dan kerjasama antara warga negara meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Prinsip ini mendorong untuk menghindari perpecahan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan berbangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mendorong praktik demokrasi yang didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Dalam etika ini berarti menghargai proses diskusi, pengambilan keputusan yang bijaksana, dan menghormati pendapat orang lain. Setiap keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial yang mencakup distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil untuk semua lapisan masyarakat. Sebagai sistem etika, ini mengajarkan tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan memastikan kesejahteraan bersama melalui pemerataan. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan nilai-nilai moral yang mengarah pada kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
dengan menekankan pada hubungan yang baik antara individu dengan Tuhan, sesama manusia, dan masyarakat. Pancasila sebagai konteks karakter dan pengembangan pengetahuan. Pancasila sebagai sistem karakter dan pengembangan pengetahuan dapat dipahami sebagai pedoman yang mengarah individu dan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila memberikan landasan moral dan filosofi untuk menciptakan karakter bangsa yang berbudi, bekerja cerdas, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan pengetahuan untuk kemajuan bersama. Berikut adalah bagaimana Pancasila berfungsi dalam pengembangan pengetahuan dan karakter. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa pengetahuan harus dilandasi dengan keimanan dan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan. Hal ini mengarah setiap individu untuk mengembangkan pengetahuan dengan kesadaran moral etika, serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam setiap penemuan atau inovasi. Pengembangan pengetahuan tidak boleh melupakan aspek spiritual dan kemanusiaan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mendorong agar pengetahuan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks karakter ini berarti mengembangkan pengetahuan dengan memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak boleh merugikan orang lain dan harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang tanpa diskriminasi. 3. Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila mendorong agar pengetahuan digunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karakter yang diharapkan adalah sikap inklusif dan kolaboratif dalam berbagi pengetahuan, menghargai keberagaman, dan bekerja sama untuk memajukan bangsa. Pengetahuan harus mempererat hubungan sosial dan memperkuat identitas nasional Indonesia yang plural. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan agar pengembangan pengetahuan dilakukan secara demokratis dan bijaksana. Pengetahuan harus disebarluaskan dan dipertimbangkan dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Karakter yang ditumpukan adalah kemampuan untuk berpikir kritis, berbicara dengan bijak, serta mengambil keputusan yang berdampak positif pada masyarakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya pemeratan dan keadilan dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi harus diperurutkan bagi kemajuan semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung. Karakter yang berkembang adalah sikap empati, peduli, dan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pengetahuan dan sumber daya. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berarti bahwa Pancasila merupakan fondasi utama yang digunakan untuk membangun struktur negara, sistem hukum, dan kehidupan masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi sumber dari segala kebijakan negara yang diambil. Pancasila tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan negara Indonesia. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat dijelaskan melalui berbagai aspek berikut. Landasan filosofi. Pancasila mencerminkan nilai-nilai filosofi yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai tersebut mencangkup ajaran tentang keadilan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Pancasila memberikan arahan tujuan bagi negara dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dasar hukum. Pancasila juga merupakan sumber dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh undang-undang dan kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga negara harus berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam kelima sila Pancasila. 3. Landasan sistem pemerintah. Pancasila sebagai dasar bagi sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Pancasila, sistem pemerintahan ini mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menggarisbawahi pentingnya kebebasan beragama dan menghargai keberagaman budaya dan suku bangsa. 4. Pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, Pancasila memberikan dasar bagi integrasi bangsa Indonesia meskipun ada perbedaan yang signifikan antara kelompok masyarakat. 5. Landasan etika dan moral. Pancasila sebagai dasar negara juga berfungsi sebagai pedoman etika dan moral bagi seluruh warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila menuntun masyarakat Indonesia untuk hidup dengan menghormati hak dan kewajiban, saling menghargai serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sosial negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi prinsip yang mengatur pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman bagi perilaku dan interaksi sosial, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara selalu sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang luhur.